Alhamdulillahil hamidi wa bihamdihi hamidahul hamidun wa bi fadlihi abadahul qasidun wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tus'iduna ma'al ladzina yas'adun wa sallallahu wa sallama ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ladzina la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa 'an ibn Umar radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhum kana fihi khaslatun minan nifaq hatta yad'aha idza tumina khana wa idza haddatha kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara muttafaqun alaih. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah di malam arba ini antara maghrib dan isya ini kita masih diberikan Allah Taala kembali kesehatan, keafiatan, waktu yang lapang dan dapatlah kita melangkahkan kaki menjalankan niat kita untuk bersama-sama berkumpul di Langgar Nurul Karamat ini dalam rangka mengadakan majelis ta'lim pembacaan Aqidatul Awam, dan kita teruskan dengan pembacaan kitab hadis dan kitab-kitab ilmu agama lainnya. Malam hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang munafik. Dalam Al-Qur'an ada ancaman yang sangat ganas dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di negeri akhirat akan berada di tingkatan yang paling bawah dari neraka. Neraka itu tingkatnya sampai 7. Yang paling bawah, paling sakit adalah tingkatan orang-orang munafik. Yang paling atas, yang paling enteng ada tingkatan untuk orang-orang beriman yang ahli maksiat atau orang beriman yang tidak mendapatkan keampunan dari Allah hingga dia harus mendapatkan siksa sekadar dosanya. Apabila sudah habis orang beriman dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka neraka yang ke atasnya ini ditutup atau dihilangkan, tinggal 6 tingkatan lagi. Nah, maka ulama di sini membagikan 2 macam. Munafik itu ada munafik etikat, ada munafik amalan. Jadi jangan kita ponis orang munafik itu bila ada salah satu dari yang 4 yang terjadi, jangan kita ponis orang yang melakukan itu masuk neraka. Kan ancamannya digaris benar nih. Orang munafik akan berada pada tingkatan yang paling bawah, yang paling sakit di neraka itu. Nah, sehingga ini hanyalah memberikan tanda-tandanya aja. Tanda-tanda orang munafik dengeri itu. Nah, bila ada orang di dunia sekarang ini, orang Islam sekarang ini berkelakuan seperti yang macam ini, jangan kita padahkan orang ini masuk neraka. Ini salah paham. Mari kita bahas hadis ini satu persatu daripada tanda-tanda munafik tadi. Rasulullah bersabda, riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ada 4 macam kelakuan, 4 macam gawian. Nah, apabila ada pada seseorang 4 macam ini ada pada dirinya, maka dia menjadi lengkap
pada dirinya ciri-ciri munafik. Jadi artinya inya tuh mahirip pas lawan orang munafik nang masuk neraka. Padahal orangnya beriman, tapi dia dikatakan sangat mirip sekali dengan orang munafik yang ada di zaman Nabi. Kayak apa kan munafik zaman Nabi itu? Orang munafik zaman Nabi itu kan muntungnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Lawan Nabi itu menyatakan beriman, tapi di hatinya ada percaya. Bila ada di hadapan Nabi, ia menyatakan dirinya masih dalam keadaan kafir. Nah, kita kayak itulah ada lawannya, ada daka itu kita nih tetap iman, cuma kelakuan mahir lawan empat nih, itu kan? Nah, ada sama nang munafik na zaman kita nih lawan munafik zaman Nabi, kecuali ada orang pura-pura masuk Islam, kan orang pura-pura masuk Islam, lalu kan inya bicara mah misalnya kan, lalu inya apa lagi gitu macam-macam lah, inya berhubungan sama Islam ini. Nah, tapi inya pura-pura masuk Islam aja, mungkin itu kan sama di hadis Nabi ini. Nah, orang munafik zaman Nabi ini. Kalau orang zaman kita sekarang dan di antara kita ada yang berkelakuan kayak empat macam ini, itu hanyalah kelakuannya. Tapi masalah perhatiannya belum tentu, karena orang ini nyata benar. Bila kada di hadapan Nabi, nya kepada harus percaya dengan Islam nih. Jadi nya menjual Islam mengucap dua kalimat syahadat itu sekadar untuk mengamankan dirinya daripada diperangi oleh kaum muslimin. Nah, itu kita kan ada kayak itu, ada. Namanya di masyarakat itu kan bila ada salah satu dari empatnya atau keempatnya ada, berarti orang itu mirip lawan orang munafik. Itu aja lah. Nah, maka itu ngarannya munafik amalan, bukan munafik itikat. Kalau munafik itikat, ya munafik zaman Nabi atau zaman sekarang orang pura-pura masuk Islam itu munafik itikat. Nah, kalau munafik gawian, tetap beriman, tapi kelakuannya mirip-mirip dengan orang munafik. Nah, maka kita harus berusaha jangan sampai empat macam ini ada pada diri kita. Kenapa? Karena kata ulama al-ma'asi baridul kufri. Kemaksiatan itu sama dengan surat undangan agar si pelakunya mati kada beriman. Artinya apa? Orang tuh bila maksiat itu jadi amalan terus menerus, dikhawatirkan ketika hendak mati karena imannya dicabut. Kalau iman dicabut, maka masuk neraka selama-lamanya. Itu kan kita itikat kita harus jamaah nih. Kalau orang mati dalam keadaan maksiat tapi masih beriman, itu terserah Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala ampuni, masuk surga. Biar kayak gunung misalnya, biar kayak alam misalnya. Bila Tuhan mengampuni, masuk surga. Itu itikat kita lah. Jadi orang mati pada maksiat, terserah Allah Ta'ala. Itu kita kan komponisnya. Tapi kalau orang mati kada beriman, nyata benar mati itu mengatakan kata-kata yang bermakna kafir. Nah, apa ya sudah? Ada kawan lagi ditolong-tolong. Ada kawan diartikan yang lain lagi. Maka orang itu sudah nyata mati kafir. Maka orang itu ponisnya kekal di neraka. Nah, maka kita mudah-mudahan dihindarkan Allah daripada empat sifat atau empat kelakuan ini. Siapa yang ada pada dirinya satu daripada empat ini, berarti orang itu terjangkit penyakit orang munafik. Nah, berarti dia sedang terkontaminasi sifat-sifat orang munafik. Ada sudah di dirinya tuh ciri-ciri yang ada baik berarti kan. Nah, maka ini akan merusak lawan amal ibadahnya. Malahan bisa merusak lawan iman yang sudah tertanam di dalam hatinya. Maka dia harus berjuang membuangi semua apa saja yang terkait dengan empat macam ini. Pertama adalah idza tumina khona. Apabila diberi kepercayaan suatu jabatankah atau suatu titipankah atau suatu kepercayaan apa saja, lalu dia mengkhianati. Nah,
kayak itu aja aku kadulungi sudah ditunjuk orang jadi panitia. Kenapa aja bila aku hianat aku jadi munafik. Paraya aja aku aja. Saya nggak ada aku jadi panitia. Ambut tuh tak uleh jadi panitia ada tak uleh. Takutan berita jadi panitia. Kayak itu kan jadinya ada. Berarti bila kita misalkan diberikan kepercayaan oleh masyarakat suatu amanah, suatu jabatan, suatu tugas, kita kawa melaksanakan dengan baik, berarti iman kita tuh kadal tak? Itu pulang. Berarti kita diberi kesempatan untuk meningkatkan iman kita. Kenapa? Karena bila inya culas lawan amanah, orang pun jadi munafik. Bila inya bujur lawan amanah, berarti imannya meningkat. Kadal tuh imannya. Kenapa? Dia sedang berhadapan dengan suatu ujian. Awal lulus. Kan orang ujian tuh naik kelas mana? Orang ujian tuh naik kelas. Berarti imannya akan dinaikkan Allah Ta'ala bila kawa kita amanah. Jadi mun kada hakun naka itu para ya hidup loh katanya. Hidup adalah perjuangan. Hidup adalah suatu apa? Suatu jalan untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Nah sehingga kan dengan kita memilih menjalani sepanjang kita merasa mampu, tapi tetap kita minta tolong kepada Allah agar kita diberikan Allah Ta'ala pemeliharaan dan penjagaan. Nah maka dengan kita berhasil menjadikan amanah dengan sebaik-baiknya, itu menandakan iman kita sedang meningkat. Maka alhamdulillah bersyukur. Nah itu pulanglah. Nah jadi ada orang nak kadewani artinya merasa kada mampu. Amun sabaratan kadewani, mana pula menjulung loh. Nah maka pikir-pikir aja kan. Nah, itu pangjual lah, itu pangjual masalah kepercayaan ini memang terkadang mantang-mantang misalkan apa orang banyak nang berhindar lalu inya merasa leluasa. Nah, jangan sampai itu muncul anggapan demikian. Tetap kita harus waspada. Kenapa? Karena di sini titik penentu apakah kita beriman atau kita bersifat munafik. Kepercayaan yang dilimpahkan kepada kita. Lawan hukumannya ini kada mahadang Allah Ta'ala, ya kan? Amun di masyarakat sudah mengkhianati dalam kepercayaan, yang terjadi apa? Ada lagi dipercayai orang oleh. Nah, itu kan tuh hukuman yang nyata atau secara kemanusiaan. Hukuman yang nyata tuh kan. Ngalih tuh kan masalah kepercayaan ini sekali aja kan cacat kita nih ngalih. Nah, sehingga Rasulullah ini memposisikan imam pemimpin yang adil di hari akhirat tuh kaina inya berada di bawah naungan arasy. Ketika orang abut, orang sengsara, orang menderita, orang kepanasan, orang kehausan, orang batung bakajak-kajak, bertindih-tindih, ternyata seorang pemimpin yang adil dia berada di bawah naungan arasy. Aman berarti. Nah, sesuai aja kan lapahnya di dunia nih. Ya nyaman. Kan pemimpin tuh kalau jujur pemimpin apa? Sayyidul qaumi khadimuhum. Seorang pemimpin itu adalah pelayan. Bila masa pemimpin lalu minta layani, dan pemimpin itu bukan tipe pemimpin, bukan. Tipe pemimpin itu melayani. Kenapa tak melayani? Ini apa jangan dapat nyaman di akhirat kayaknya. Jika kita di dunia bayar 1.000, di akhirat kan 1 juta. Itu hanyalah gambaran secara dunia. Kita bayar 1.000 rupiah di dunia nih, di akhirat karena balasannya 1 juta. Itu masih hitungan yang sangat minim sekali. Atau kita angkat 1.000 rupiah di dunia, di hari kena 1 triliun, itu pun masih kada ada artinya juga dibanding dengan nilai akhirat. Artinya pengorbanan di dunia ini kada seberapa dibanding lawan balasan Allah di akhirat. Maka seorang pemimpin yang menjadi pelayan sebenarnya dia itu hanyalah mengorbankan sesuatu yang tidak apa-apanya dibanding dengan balasan di negeri akhirat. Nah sehingga kalau orang yang beriman percaya dengan ini kan bapak kan berkorban lawan orang-orang yang dia pimpin, karena dia akan merasakan lebih banyak, lebih besar nilainya daripada yang ia korbankan.
Nah, begitulah prinsipnya sebagai pemimpin. Tapi awas, kalau berkhianat terhadap suatu kepercayaan, maka dirinya telah ditandai atau dikenai suatu virus penyakit kemunafikan. Wa idza haddatsa kadzaba. Ciri yang kedua, apabila dia berpandir-pandir, maka dia berbohong. Bila pandir, lah berdusta dia toh. Nah, ini dusta ini kan bila sudah jadi amalan ngalih ini mau ubah. Maka berdusta itu jangan dijadikan amalan. Bila sudah jadi amalan dusta atau mana? Bila sehari kada berdusta, ringkut awak lo nih. Kada ada korban, kada ada nang kada dustai asal ringkut awak aja hari ini. Kada ada nang berhasil dustai urang kayak apa gitu. Kita magap enteng berdusta itu kan jadi lelucuan, yang menghibur kawan. Efeknya bahaya. Si pamah bari aja, si sing itu kah aja. Yang percaya kamu lagi Tuhan, kayak pasar orang dicap kurang kayak itu dah. Mana oleh habar aja, si madakan aja. Mana pahai kamu percaya lagi Tuhan, kayak apa? Nyaman kita kayak itulah. Gara-gara kita katuji berdusta. Sampai kayak itu orang menilai kita kan, pada bujur dah habar kita ada. Bila hendak bujur berhabar, bersumpah Allah hanya percaya, apa hanya benar. Gara-gara berdusta. Jangankan orang ada pendustaan. Nabi Muhammad itu kan Rasulullah tuh kada pernah berdusta sampai samakahan orang kompak menggadari al-amin orang yang kada bisa berdusta. Ketika beliau menyampaikan tentang agama, dustakan kurang. Daripada celah-celah orang mendustakan itu banyak. Apa lagi? Pendustaan berdahulu, pahana berhabar lagi akhirnya. Itu kan artinya Nabi itu menyampaikan satu hal yang berbeda pada pikiran orang banyak loh kan. Padahal nyata sehingga ada pendustaan orangnya masih ditantang orang, ada percaya orang. Ketika Nabi menyampaikan hal-hal yang berbeda dengan pikiran orang banyak. Bagaimana kalau seandainya Nabi itu bisa berdusta? Bagi dia, apalagi rancak berdusta, bagi dia ada dipercaya oleh masyarakat. Nah, maka kita hindari berbohong ini. Kemudian ciri yang ketiga, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji kepada seseorang, dia menyalahi janjinya. Kenapa? Menganggap sepele lah orang. Gitu kalau usah dikabulkan gini nang janjiku ini. Ini orang biasa aja. Nang ada pangkat juga orangnya aja. Nang ada harta juga aja. Ada apa akhirnya akan dia bedah orang. Masih orangnya kada nang pati pengaruh jadi masyarakat. Kada usah dikabulkan janji-janji lagi itu. Nah, gara-gara menyepelekan orang lain lalu menyalahi lawan janji. Jadi kita menahi janji itu kan mulai nang itu enteng loh. Mulai nang itu enteng kalau kata melanggar-langgar. Ini nang benar kan dilanggar. Maka ada bisa menyulap lah. Nah, berjanji itu bisa menyulap-nyulap loh kan. Gimana kan pulang dirinya dimainakannya kan. Ada sudah nalu dan ada permainan udah kan. Puting-putingnya ketahuan juga. Kayak apa aja silipnya loh kan nyimpan bangkai, ciuman baunya loh kan. Tikus mati abut sarumahan menjadi tikus mati. Gimana tikus mati nih? Berbau makin berbau baru dapat akhirnya kan. Ada kawa kada dicari lo kan berbau apa? Amun kada dicari taganggu sarumahan. Nah, asalnya kan susah dicari aja. Ada jadi tikus bakula lagi kita aja. Tapi bangkainya berbau taganggu sarumahan. Pas sama cari dapat akhirnya ada tak. Nang orang keburukan nih lah. Jurang kada harta kita nang diambilnya, harta bersama. Tapi katuhukan cari orang juga kan. Nah, akhirnya tahu kai surangan kepada seorang akhirnya itu tak. Nang orang keburukan tuh deh. Nah, pada ditaruhi deh. Ibu seorang mengungkainya akhirnya. Seorang sendiri mengungkai. Ada kerasaan tak ungkai loh. Itu tak. Jadi kada kawan disembunyikan keburukan itu. Bila lambat laun nanti akan terbuka sendiri. Jadi jangan sampai kita berjanji itu menganggap sepele dan janji itu. Maka kita usahakan untuk mengabulkan. Kayak apa aja misalnya orang, jadi seruan malam ini acara mahao, bisa di rumah si Ano,
insya Allah. Maka insya Allah kita itu berniat. Jangan insya Allah tuh insya Allah pemanis. Itu kita lang Tuhan kan beradab. Kan kita rancang itu lah, aduh ini aku menang lo tayang ini gitu kan. Itu kan ada bertauhid pulang lah. Ikan lo tayang malam ini aku kadingi wah ini orang ada bertauhid ini. Lagi sudah pasti lo kan wah kita nang sedetik di depan kita gitu pasti. Apalagi sampai nang berjam-jam akan datang. Apalagi sampai sebulan, tadinya sebulan kena aku bayar. Waktu mah berhutang, muhanya nak kayak cicip, nak kayak incep, cicip kah? Cicip lah. Waktu berhutang, muhanya kayak incep, kayak cicip. Kena membalas, lah. Biar ditagih hutang, pas nak kayak tuan takur. Wah, godes kunceling mata lo kan kan itu tuh di medsos tuh kan. Anu aja, minta hutangi ya, gambar cicip. Pindah nang lucu, muhanya kan. Pindah mobil mas, muhanya lo kan. Ya, ditagih hutang aja, pas muhanya sangar. Nah kayak tuan takur lo nih, takuriseng, muha godes bener barangot muha leh. Itu kan manusia tipenya bila minta tolong bilang nang aduhai kan, andu kata-kata lo nih, pak ditolongi, sudah nang anu sampai timpunya sudah, nah kadihiran lagi orang menagih hutang, masa barang namanya, jadi orang menagih hutang lo nih. Jadi kita lihat itu apa kisahnya nang menghutang ini kuncut itu tuh leh nang menghutang ini kuncut bahasanya di makanannya iba ya nang menghutang ini jagau iba kan anak mana gimana nunda timbul kursi diangkut orang TV kulkas disita orang sampai motor ambil orang anu nyambetain apa ini jar rentener nih jar itu paling lah taboro nang menghutang ini jagau bilang kan tadi menghitungnya pokoknya harta nambah hutang. Nanti tak ada mana besar hutang nih. Terkadang nambah hutangin nang karena jelim, terkadang nambah hutang karena jelim mana diumpaninya. Di film-film sinetron berajan deh. Kisah orang mau hutang ini jegau kan, disitanya harta nambah hutang nih. Gara-gara kada bayar. Nah, jadi hati-hatilah kita kalau mengucapkan insya Allah. Padahal bagus sudah insya Allah tak. Jangan dibuang insya Allahnya begini. Ini lagi. Oke, depan aja mencet, waktu mencet tuh, besar ruan lah, malam ini mahal di rumah kami, Mbak Isa. Lalu aja menyehuti, ya inggih, terima kasih. Atau ya inggih, ya itu aja. Ada di insya Allah, apa aja. Menjawab nang chat itu nah, ada di insya Allah, inggih, itu aja kan. Atau ya, itu aja. Apa? Nah, maka insya Allahnya ucapakan dimuntung. Ada apa juga kan? Ya kan ada penting juga orang mendengar. Itu kan? Jadi kita anu nih, tapalipet tidak akan membalas ini nah, tapalipet. Ingin Y tunggal aja. Oh, besar dua namanya mau kami Mbak Y. Langsung share kan. Huruf Y aja sampai share langsung. Nah, maka untungnya ucapkan insya Allah. Ada apa kita? Nang tertulis tuh tidak mesti harus sesuai dengan yang diucapkan di mon. Y tunggal kirim, Y itu kan ya artinya lah. Untungnya insya Allah. Ada apa kita? Apa sarong tapalipet kan? Abutannya nih. Abutannya kita. Lalu mencet terus secepatnya aja. Boleh kayak itu. Yang penting muntung be insya Allahnya. Nah, jadi kalau orang, besar anda malam ini, ya, misalkan, nah, orang berjauh sudah, insya Allah. Nah, boleh gitu. Kita sambung insya Allahnya kada didengar oleh nabi seruan. Boleh. Nah, cuma tadi mau mengucapkan insya Allah, napa niatan? Jangan jadikan itu pemanis. Maka kita niatkan insya Allah ini artinya mun Allah Ta'ala memudahkan turun artinya kan kau memulakan amun taborong hati taborong apakah taborong ada kesibukan lain atau apa kan nah apa ya artinya lah kada ditangi nah itu insya Allah kita kembalikan ke Allah Ta'ala gitu. Walaupun memang kita sudah menyangka-nyangka deh ada akan melawati jam ini aku karena aku nih malam ini ada istirahat aja dah aku anak guring di malam ini sudah song malawat kan kalau tenang guring misalnya kan. Kalau insya Allah ini muntung, insya Allah pemanis, jangan lihat pemanis. Tetap insya Allah, mungkin aja malam ini kan berubah acara koneh, lalu kau menghambulakan. Nah, tapi kalau memang nyata-nyata tabaraong, dasar kata kau bedah lo koneh, aku insya Allah lah. Cuma ada pak aku nih, malam ini janji di lain. Namanya tabarong ke sana tuh, nah itu baik kan. Pulang, itulah. Nah, insya Allah tadi kan
Kalau memang kita sangat dipentingkan orang untuk hadir di acara orang tadi. Nah, lihat aja sikonnya pianlah. Jadi insya Allah tuh jangan kita jadikan sebagai pelarian. Tapi insya Allah kita yakin akan artinya aku nih mengabulkan kawa kada jadi tasara Allah Ta'ala. Jadi tauhidnya main benar tuh bila insya Allah tuh. Ada sengaja insya Allah nang pelarian aja. Nah itu telah wa ada akhlafa. Iya kayak itu karena mulai naik enteng-enteng dulu kan bila mau menyalahi janji itu naik enteng-enteng hati jago banget ya nah. Banyak kan didustainya karena bila tamu mulai. Ada bang dusta tuh nang baik tuh kan itu dusta mama lawan anak. Mak pian makan ke mak? Ada gen nak kayak mama kenyang deh. Ada masa yang laparan tuh nih. Ada mama empat makan ya anak perlu kan. Atau anak lo nih. Mak pian giring kah? Ada yang aku sehatai. Pada sini tinggi kepala. Tapi karena anak bang lah. Nah, anak ini kan jangan sampai apa memikirkan kuitan. Ada kuitan kayak itu leh. Dusta tapi demi kasih sayang anak. Nah itu kan ada disalahkan bang itulah. Ada disalahkan kan itu. Terkadang berdusta kayak itulah orang tua atau berdusta dan anak itu karena kasih sayang. Itu lain pulang kisahnya lah. Itu lain pulang. Kemudian wa idza ahada wadara. Apabila membuat perjanjian ini mirip-mirip di atas lillah, di mana yang pulang ini lebih serius lagi anunya bahasanya. Apabila dia membuat perjanjian wadara, dia akan membatalkan janji itu. Nah, apa nak kayak orang sumpah-sumpahan tuh lah. Nah, anggota disumpah orang tuh kan bikin perjanjian tak. Kamu nyalahi ya tadi ciri orang munafik. Wa idza khasama fajara. Kalau dia sedang berbantah-bantahan, maka dia akan mencari rekayasa untuk memenangkan perbantahan walaupun dengan cara yang salah. Nah, bila ada kasus-kasus, ada tahu lagi penting menang, apa caranya? Nah ini ciri orang munafik. Atau ada kasus kada dilaporkan ke pengadilan, semuanya dengan sekadar nang berhual aja nih. Nyata ada seorang tuh salah. Mencari-cari pulang pembenaran. Nah ini nih ciri orang munafik. Maka tidak sepantasnya bagi orang yang mempunyai sifat kejujuran itu menjadi orang yang suka melaknat. Maka sifat melaknat itu kada bagus diamalkan. Walaupun boleh terkadang melaknat kepada orang-orang zalim secara umum, tapi kada bagus jadi amalkan. Kalau secara khusus melaknat orang ada boleh. Misalkan nih, Pak Perdana Menteri Israel, Pak Netanyahu dilaknat, boleh. Boleh melaknat lah. Nah, semoga Allah melaknat si ano, boleh. Bersambet orangnya boleh. Kalau secara umum boleh hai. Semoga Allah melaknat orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang telah menjalim kepada orang Islam. Dilaknat secara umum boleh. Tapi tidak semua yang boleh itu disuruh. Tidak semua yang boleh itu disuruh. Kalau Imam Al-Ghazali ketika membahas masalah ini, ya kami aja tasbih sini, bagaimana anak orang. Boleh melanat Fir'aun, boleh melanat Abu Jahal, karena jelas matinya mati kafir. Imam Al-Ghazali, ya kami aja tasbih, ternyata berpahala. Melanat orang kafir, berpahala kada, berusaha kada, boleh aja Pak. Nah, itu kan, itu harus diamalkan kan, melanat orang kafir loh, kebehenmu aja hari Jumat oleh khatib mubah kan. Nah, tapi orang di hati mubah aja kan Allah ma'ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah binasakanlah orang kafir dan orang musyrik. Ada melaknat panginto, mendoakan dia itu boleh mendoakan itu dan dianjurkan untuk niatnya untuk baik Islam ini selalu mulia, selalu mulia di atas dunia ini. Nah, itu tadilah. Jadi kesimpulannya tadi Nabi itu mengatakan 4 macam ciri munafik itu adalah amalannya. Gitu. Jangan sampai kita beranggapan bila orang 4 macam itu kumpul pada dirinya, berarti orang itu munafik, mati kafir. Jangan itu. Masalah keimanan ini itu urusan Allah Ta'ala. Jadi bila ada 4 macam pada diri seseorang, berarti orang itu mirip benar lawan orang munafik jangan Nabi bahari. Dikhawatirkan matinya kada beriman. Kenapa? Karena ini adalah dosa. Dosa itu bila rancak diamalkan, akhirnya bisa menghilangkan iman.
Itu iman tuh lemah jadinya kan bila rancak menjadi dusta. Iman tuh lemah. Karena hana mati lalu nyaman. Ya pacolnya. Nampi ditakutan tuh kan mati itu pacol iman. Ada percaya ini kepada Allah Ta'ala nih. Gara-gara sudah macam-macam yang dilakukan. Kayak pohon itu kan matinya. Akarnya itu mati kenapa? Karena keracunan. Nah maka racun-racun pohon ini ya maksiat. Ada kalau pohon mangga mati, apa ditumpahin apa aja? Bensin, itu kan? Mangga kan berbuah kan bermusimnya berbuah, nah lebat buahnya. Ada numpahin bensin di akarnya mati loh kan? Mati. Nah karingnya kada berdaun lagi. Pergi bah kambang berpucuk bah kambang ada lagi kan habis karing-karing bujur. Nah itu gara-gara matinya di akarnya itu kan karena racun. Nah itu tuh iman kita nih bagikan tanaman yang tinggi menjulang. Bisa kalau akarnya dihantam ya udah. Masalah itikat itu kan hantam ke akar. Tapi kalau masalah maksiat, bila kebanyakan masuk ke itikat juga. Bisa itikatnya berubah ketika anak mati. Itulah bahayanya maksiat. Di antaranya 4 macam ini. Nabi sangat mewaspadakan kepada kita umat beliau agar menjauhinya dan menghilangkannya sejauh-jauh dan sebersih-bersihnya kita. Adapun ancaman Allah Ta'ala kepada orang yang berdusta. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan tersedia untuk mereka siksa yang pedih karena mereka suka selalu berbohong. Nah, jadi berdusta itu amalan yang kada baik. Bila ketujuh berdusta terus itu menjadi dosa besar. Namun kada bertaubat kada habis dosanya. Nah, itu paling jelek dosa, paling jelek sifat ya ulama termasuk di antara sifat-sifat yang jelek adalah apa? Berdusta. Sampai-sampai orang ulama bahari takutan berjanji. Nah, pinta orang juga aku napian ayo berjanji ya napian juga esok hari kan datang pulang. Maaf sini aku udah berjanji, kenapa? Kalau aku sini kada kau mengambulakan. Nah, itu orang bahari. Ini berjanji, kenapa aja ini berjanji? Kalau aku ada kamu ngambulakan, jadi cara berjanji orang beri dia itu. Dan Allah Taala memuji Nabi Ismail. Nah, apa Nabi Ismail toh? Innahu kana shadiqal wa'd. Nabi Ismail tuh kata Allah Taala, inya jujur bila berjanji. Sampai kisahnya ada para Nabi Ismail berjanjian dengan orang bertemuan di tempat Sekalinya orang tuh kadang menumpi sidin mahdengi di situ berapa 22 hari mahdengi di situ mahdengi itu 22 hari kayak bakal kada buburikan telah sampai datang pun orang tuh. Nah, daripada jujurnya Nabi Ismail itu dalam menepati janji. Nah, sehingga dipuji Allah Taala. Jadi bila orang berjanji dasar baniat di hati kada mengambulakan, berarti nyata berarti orang tuh kena penyakit munafik tadi. Nah, maka orang tuh terancam dengan hukuman-hukuman dari Allah Taala bagi orang pendustaan tadi. Karena dia menjadi janji tanpa ada satu uzur, suatu alasan yang dibenarkan. Nah, itu. Amun misalkan Bang nyata sudah berjanji, oh malam ini berseruan lah, mahaon bisa di masjid insyaallah di hati berjanji. Pas dia malam, tang apa kalah ada satu hal yang lebih penting lagi, pas kada malawat atau kada ingat atau apa kalah. Nah, maka orang tuh munafik lah, kada munafik. Kada munafiknya karena ini ada sesuatu yang lebih penting menurutnya kan. Yang lakukan malam itu. Tatamu kan ada orang yang arwah terima lah, aku ada malawat semalam untuk malam itu karena aku gini-gini. Nah, alasan tuh pulang ini supaya apa jangan sampai maulah hati orang kecewa. Orang biman tuh kada mau perhatian tuh orang tuh tersinggung ada maunya lalu bedah aja lo kan. Nah, bedah jujurnya supaya orang yang diucapi ini kan inya merasa apa hual kan berarti orang ini ada istilah ada meninggalkan awan janjinya lo kan karena satu hal aja. Nah, itu tak. Nah, itu pun kita disuruh memang berhati-hati daripada sifat yang demikian. Itu berjanji-janji tapi perhatian hendak culas atau melanggar lawan janji. Terakhir Imam Al-Haddad berwasiat
La tasbutu da'awi bil aqwal hatta taquma bi isbatiha bayyinatu min al-af'ali wal amal. Untuk menegaskan tentang janji-janji tadi, ujar Imam Al-Haddad, pengakuan-pengakuan seseorang itu janganlah kita anggap benar hanya dengan sekadar omongan belaka. Jadi kalau orang tuh ngaku, aku ini beriman kepada Allah, aku ini adalah orang yang ingin selamat dunia akhirat, dimuntung hak itu pandir, ada kawajib Al-Haddad dipastikan jujur muntungnya. Kecuali ada pembuktian, napa? Yaitu bagaimana tingkah lakunya, bagaimana amal perbuatannya. Karena tingkah laku dan amal perbuatan itu menjadi bukti yang sangat nyata. Nah, itu tadi kan kita berjanji tadi. Nah, bukti janji kita tuh jujur kita berjanji itu bisa hendak mengabulkan, ya kita usahakan kawa mendatangi janji tadi kan. Kita dipercayai suatu amanah, nah, bukti sebagai bukti kita mengaku sebagai beriman, kan hari-hari baca udah kalimat syahadat menyatakan diri beriman, disuruh orang dengan suatu kepercayaan, inilah kepercayaan untukmu, jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, maka kita memperjuangkan amanah itu supaya jujur kita laksanakan dengan baik, maka itulah pembuktian kita sebagai orang beriman. Nah, itu kan. Jadi kepercayaan harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Bila berjanji kita berusaha melaksanakan janji dengan baik. Apabila ada suatu yang lebih serius dari janji lagi, nah, atau dengan suatu perjanjian kontrak apakah, nah maka itu kita harus melaksanakan juga dengan baik. Dan apabila tapahuwa lawan orang, jangan mencari pembenaran. Tapi ini jadi adalah kebenaran. Bisa saja orang yang kita tapahuwa yang bujur kita nah salah, atau kita nang bujur orang salah. Itu mencari kebenaran. Tapi kalau mencari pembenaran, seorang terus bujur. Korek terus di mana musuhnya? Sini salahnya, sini salahnya. Nah, itu mencari pembenaran katanya. Tapi yang kita cari adalah kebenaran. Inilah sifat mukmin sejati. Maka Imam Al-Haddad bukan hanya omong saja aku beriman, aku bersyahadat, tapi harus pembuktian dari tingkah laku atau amalan yang ia kerjakan. Semoga kita dengan pertemuan ini Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita ketahui dan diterima Allah Ta'ala dengan keikhlasan, dan kita diberi lagi ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat lagi, dan kita terus meningkat keimanan kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita diwafatkan nantinya dengan husnul khatimah, iman yang sempurna, dan di akhirat mendapatkan syafaatnya Rasulullah, selamat di negeri akhirat mendapatkan surganya Allah Ta'ala berkah Rasulullah SAW ala diniyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi wa alibatil kiram syamilahumul fatihah. Amin amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma fir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma 'alanna wa ma anta 'alamu bihi anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir wa anta. Allahumma inna nas'aluka fi'la khairat wa tarakal munkarat wa masakin. Ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbil alamin.